firman Tuhan. Dan saat pagi hari ini kita boleh ada dalam rumah Tuhan. Bukan suatu kebetulan saudara, tapi karena kasih karunia Tuhan yang berlaku dalam kehidupan kita. Kita gunakan waktu dan kesempatan yang ada untuk memuji dan membesarkan Tuhan. Saudara, saya sangat senang sekali karena hari ini kita masih ada di dalam rumah Tuhan. Kita bisa beribadah dengan bebas. Puji Tuhan. Mari kita akan mulai ibadah pagi hari ini. Kita akan angkat pujian sungguh besar setiamu. Amin. Tiada kata yang bisa
Haleluya. Bapa surgawi yang kekal dan rahmani, Bapa yang kami sembah di dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Putra, selamat pagi Roh Kudus. Hati kami penuh ucapan syukur dan terima kasih kepadamu Bapa surga. Tuhan, kami rindu akan sabdamu. Pada pagi hari ini Tuhan sudah memberikan kepada kami waktu yang baik. Tuhan sudah menuntun, memimpin kami. Kami datang ke rumah Tuhan di sini. Tuhan, saat ini juga hamba-Mu beserta dengan pelayan-pelayan yang lainnya, sertai dengan jemaat yang hadir pada saat ini. Tuhan berkenan mengedangkan tangan kuasa-Mu atas kami, memberkati kami, sehingga kami senantiasa ada di dalam kasih setia Tuhan. Terima kasih Bapa. Tuhan, pada pagi hari ini kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang pada saat ini belum tampak hadir. Tuhan berkenan melawat kepada rumah mereka masing-masing. Tuhan tuntun dan bimbing mereka, apalagi mereka masih ada di perjalanan. Biarlah mereka itu boleh datang ke tempat ini bersama-sama dengan kami untuk memuji dan memuliakan kebesaran Tuhan. Tuhan memberkati akan setiap orang yang hadir pada saat ini. Tuhan berkatilah kami semua agar supaya firman Tuhan pada saat ini, di mana nanti hambanya akan menaburkan, itu boleh tertanam di dalam tanah hati kami yang baik. Tuhan, kami juga mengundang kuasa Roh Kudus hadir di tengah-tengah kami, memimpin kebaktian dari awal pertengahan hingga akhirnya, sehingga kami, oh Tuhan, diberikan bekal yaitu berkat firman Tuhan, karena kami rindu untuk mendengar. Terima kasih Bapa, kami siap untuk mendengar. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Puji Tuhan, saudara silakan duduk. Saat ini kita bisa datang di dalam rumah Tuhan karena kemurahan Tuhan, saudara. Tidak ada apa-apanya yang sebenarnya kita ingin, tapi Tuhan begitu mengasihi kita. Tuhan begitu menyayangi kita. Kita gunakan kesempatan ini, kesehatan kita untuk memuliakan nama Tuhan. Karena hujan saat ini ku datang lagi.
sehari 2 hari ya di rumah sakit. Tapi COVID itu bukannya sehari 2 hari, 2 minggu, minimal 2 minggu di rumah sakit. Dia sudah bilang kontak sama saya pengen pulang, saya pengen beribadah, gimana ya? Ya puji Tuhan, kita masih sehat saudara. Ya kita gunakan kesehatan kita, menyenangkan hati Tuhan. Kalau kita senangkan hati Tuhan, apapun yang menjadi masalah kita, Tuhan akan menolong kita saudara. Bukan Tuhan bohong ya saudara, Tuhan sudah menolong saya, sudah menolong keluarga saya. Saya senangkan hati Tuhan tiap hari walaupun tidak melihat ya suami anak-anak yang melihat, tapi saya senangkan hati Tuhan dengan penyembahan, dengan doa saudara. Kita akan menyenangkan hati Tuhan. Pagi hari ini kita akan ganti dengan pujian bertemu dalam kasih-Nya. Haleluya. Semangat saudara. Semangat. Amin. Bertemu dalam kasih-Nya, berkumpul dalam anugerah-Nya, bersuka cita semua di dalam rumah bertemu. Bertemu dalam kasih-Nya, berkumpul dalam anugerah-Nya, bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Oh saudaraku dan saudariku, Tuhan cinta dan mengasihimu. Mari bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Bertemu dalam kasih-Nya, berkumpul dalam anugerah-Nya, bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Oh saudaraku dan saudariku, Tuhan cinta dan mengasihimu. Mari bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Oh saudaraku dan saudariku, Tuhan cinta dan mengasihimu. Mari bersuka cita semua di dalam rumah. Mari bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Mari bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Puji Tuhan. Tuhan senang melihat kehadiran kita. Tuhan melihat hati kita, bukan melihat harta kita, tapi Tuhan melihat kesungguhan hati kita untuk datang di rumah Tuhan. Itu Tuhan hargai saudara. Mari saudara kita akan masuk dalam siapa? Tante Lili, Tante Lili ulang tahun. Puji Tuhan. Mari Tante, silakan ucapan syukur sama Tuhan. Sini, di tengah Tante. Udah nggak usah puji Tuhan ya, saya dikasih kesehatan. Tuhan udah tambahkan umur saya tadi tanggal 5 Agustus, level tanggal 1 Agustus, saya tanggal 5 Agustus. Diberi kesehatan dan Tuhan berkati kami dan kekuatan, tambahin umur 1 tahun lagi jadi 75. Puji Tuhan. Tahu sampai 76. Sampai 75 udah banyak yang dirasa, tambah umur tambah penyakit di tubuh saya. Dulu saya nggak kayak gitu, jalan sakit. Sekarang mah kaki suka pegel-pegel, kalau malam nggak bisa tidur, selalu nggak bisa tidur, kakinya pegel, suka sakit gitu. Capek gitu, lelah. Nyampe nggak nih sampai 76. Saya udah mikirin aja. Sekarang saya bersyukur udah ngelewatin 75 nih, sampai ke 75. Sekarang mau menginjak tahun 76. Aduh, kata saya, ini nggak bisa enggak nih. Cucu saya enggak Bisa. kan cucu saya yang gede mau kuliah, nanti ntar lepas kuliah kan 5 tahun
saya 75, 80 nama udah sampai 80 gitu mah. Saya mah pengennya kalau mau diambil Tuhan jangan sampai nyusahin anak, nyusahin mantu, itu udah aja merem aja lah, udah nyawanya diambil sama Tuhan. Kan teman saya 3 nih, saya Maatun kan sama juga 75 sama Pak Titus 3 kata saya dalam 3 ini kan umurnya sama 75, siapa dulu yang dipanggil Tuhan gitu. Sekarang Pak Titus lagi kritis di rumah sakit gitu ya, kasihan gitu. Pak Titus rumahnya udah beres tinggalin, rumahnya udah bagus di dalamnya, kasihan ya. Saya juga ya udahlah pengennya kayak gitu lah, nggak usah capek, nggak usah lama-lama lah hidupnya, udah capek mau pulang ke surga kalau bisa mau bener. Ya udah, terima kasih atas doa-doanya yang ngucapin gitu ya, terima kasih. Tuhan memberkati. Haleluya. Umur Tante Lili 75 tahun. Beda setahun dengan kemerdekaan Indonesia 76. Pasti Tante Tuhan akan berkati dan menolong Tante Lili ya. Saudara, saya suka liatin oma-oma ya. Di sujud saya liatin oma-oma. Kemarin ada oma dan opa udah lebih tua dari Tante Lili, kayaknya 80-an. Tapi mereka setia, saudara. Gandengan, tuntun-tuntunan, masuk sujud saya apa? Teman saya, Cici, liatin Cici, mesra banget oma sama opa. Saya bilang, puji Tuhan, saya berharap ya sampai tua ya kita tetap ada di dalam Tuhan. Saya bersyukur Tante Lili walaupun sudah ada umur pada David ya, masih di dalam Tuhan. Itu semua karena kemurahan Tuhan. Jangan mikir-mikirin Tante kapan kita akan dipanggil Tuhan. Gak usah, Tuhan yang tahu, Tuhan yang menentukan kehidupan kita. Mari saudara kita angkat pujian, masuk gerbangnya bersyukur dengan mengeluarkan korban persembahan. Masuk gerbangnya bersyukur dengan penuh pujian.
Mari saudara kita siapkan hati kita untuk menerima firman Tuhan. Tanggapi pikiran, Tuhan selalu menolongku. Amin. Haleluya. Selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya. Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, ku yakin Tuhan memberkati. Ku
yang maha baik. Kembali lagi saat ini kami datang di hadapan Engkau. Sungguh tidak mampu kami lukiskan dengan kata-kata segala kebaikan-Mu, ya Allah. Pemeliharaanmu, kesabaranmu, pengampunanmu, pertolonganmu, mujizat-mujizat-Mu yang Kau berikan bagi kami selama ini, ya Allah. Bapa, terima kasih Tuhan, kami tidak mampu membalas kebaikan-Mu sekecil apapun, kami tidak mampu. Tolong kami ya Roh Kudus, sungguh kami lemah. Kami lemah Tuhan, seringkali kami jatuh di dalam kelemahan kami, kesalahan kami. Namun tangan kasih setia-Mu saja terus menolong kami. Roh Kudus, tolong kami, mampukan kami untuk menjadi anak-anak yang sungguh berkenan di hadapan Engkau. Bapa, saat ini kami ingin kembali mendengarkan kebenaran firman-Mu, karena firman-Mu itulah kekuatan bagi kami. Sungguh Tuhan, kami tidak mampu menjalani hidup ini tanpa kekuatan daripada Engkau, ya Allah. Bapa, tolong Tuhan, Roh Kudus, tolong kami. Tolong kami supaya kami mempunyai tanah hati yang subur, sehingga ketika firman-Mu ditaburkan ke dalam hati kami, sungguh boleh hidup bertumbuh, berbuah 30, 60 dan bahkan 100 kali lipat, ya Allah. Bapa, berkati urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Urapi beliau dan urapannya yang tepat yang menghakimi. Biar otoritas kuasa-Mu turun bagi hamba-Mu ini menyampaikan kebenaran isi hati-Mu bagi kami. Bapa, saat ini kami siap mendengarkan kebenaran firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tuhan, silakan duduk. Kita akan diberkati oleh Tuhan. Puji Tuhan, salam sejahtera bagi kita semua. Saya percaya kita sekali lagi saya mau katakan sebagai anak-anak Tuhan yang spesial, kalau kita masih sehat, masih baik, puji Tuhan, semua karena anugerah kasih Tuhan yang luar biasa. Mari sekali lagi saudara kita bangkit berdiri menghormati pembacaan firman Tuhan. Amsal pasal 18 ayat yang ke-14. Amsal 18 ayat 14. Yang sudah katakan amin, yang belum katakan aman. Saya akan bacakan bagi Bapak Ibu Saudara. 18 ayat 14. Ya. Orang yang bersemangat dapat menanggung penderitaannya. Orang yang bersemangat dapat menanggung penderitaannya. Tetapi siapa akan memulihkan semangat yang patah? Puji Tuhan, silakan duduk Bapak Ibu. Semua orang ingin hidup baik-baik saja, ya. Pengennya nggak ada masalah, pengennya nggak ada persoalan. Kalau semua kita masih di bumi, tidak akan pernah lepas yang namanya persoalan, ya. Pergumulan dalam hidup, semua akan kita alami ketika kita ada di muka bumi ini. Ya. Saya mau bilang saudara, Tuhan Yesus dia turun ke bumi, dia pengen tahu, merasakan apa yang dirasakan oleh anak-anaknya. Dia pernah rasa lapar,
dia pernah rasa haus, dia pernah ditolak, dia pernah dibenci, dia pernah tidak diakui. Saya suka nonton, kalau saudara suka nonton itu ya, stand up comedy. Saya ada stand up comedy yang saya suka nonton, namanya Ronnie Immanuel, atau yang terkenal dengan nama panggungnya Mongol Stress. 2011 dia sudah terkenal di Jakarta. Dia pulang ke Manado, di kampung halamannya. Dia keliling airport, saudara, bolak-balik ya. Cuma satu, mau tahu ada yang kenal dia nggak di Manado? Dia bolak-balik, saudara, tenteng-tenteng ya, popor. Nggak ada yang kenal, nggak ada yang akui dia ya. Di Jakarta, di Surabaya, di Kalimantan, di Sumatera, katanya di daerah lain di provinsi Indonesia, kecuali di Manado, nggak ada yang kenal dia. Nanti baru 2016 katanya dia baru dikenal sama orang Manado. Dikenal juga, oh dia tuh yang namanya Mongol, kok jelek banget ya. Tapi apa dia frustasi, saudara? Apa dia stres jadinya karena sesuai pakai nama Mongol stres? Enggak ya. Dia seorang hamba Tuhan juga. Melayani saya suka ikuti, saudara, banyak. Dia cuma perlu punya yang memotivasi dia, penyemangat dia. Orang lain mau ngomong apa, mau kasih tahu apa, gue mah enjoy aja, terus aja ke depan. Hidup ini bukan diatur oleh omongan orang lain, tapi hidup kita diatur oleh Tuhan. Hari-hari ku lalui bersama Yesus. Kalau kita tahu bahwa kita hari-hari kita dilalui bersama Yesus, nggak usah pikirin orang-orang di sekitar kita yang bisa membuat kita apa? Lemah, membuat kita tidak bersemangat. Selagi kita masih di bumi ini, kita akan mengalami yang namanya pencobaan, pergumulan hidup, godaan hidup. Belum satu masalah, datang lagi masalah. Belum kelar lagi satu, datang lagi satu. Tapi firman Tuhan datang pagi ini bagi kita semua. Orang yang bersemangat dapat menanggung penderitaannya. Jadi orang yang punya semangat yang luar biasa, persoalan masalah dia bisa atasi. Amin. Suka baca, saudara, di Instagram ada satu anak muda, di situ saudara motivasi ya, motivasi hidup ya. Anak muda umuran kayak Revel Derek begitu ya, naik motor ya. Dia lihatin, aduh enak sekali ya, mereka masih bisa main, bisa hangout begitu, makan minum, bisa ngapain. Sekarang saya ya, menjadi tulang punggung orang tua, pakai baju ojol ya. Semangat ya. Orang yang berhasil di Cina, satu namanya yang pendiri Alibaba, Bapak Ibu tahu siapa namanya? Jack Ma. Dulu cuma bersihin AC atau apa, dia berusaha menyemangati dirinya. Dia bisa pikul penderitaan, tanggung jawab dalam keluarga. Persoalannya, masalahnya, dia bisa pikul, dia bisa tanggung. Kenapa Bapak Ibu? Dia punya semangat yang luar biasa. Semangat yang gak ada, saudara. Saya terus begini, saya dapat kata-kata begini, saudara. Ini terlalu buram sekali nih. Saya dapat kalimat bijak yang saya dapat ya. Saya mau bagikan Bapak Ibu. Ketika kita tidak mempunyai semangat, maka kehidupan pun pada hakikatnya berhenti sampai di situ. Bu Lili semangat, ya, gak ada yang mustahil bagi Tuhan. Ya, mau tunggu karena anaknya, cucunya paling tua, ya,
Filemon, dia bilang, Oma jangan dulu ya, jangan dulu ke surga, tunggu saya kerja, habis kerja saya mau kasih sama Oma, nikmati hasil dari kerja saya. Itu penyemangat yang bisa beri semangat kita, yang bisa memampukan kita untuk menanggung, memikul persoalan masalah kita. Kalau saudara nggak punya semangat, habis saudara, berhenti sampai di situ. Motor saudara, dia lihat dia, aduh enak sekali ya, dia bisa saja pataran, ya. Dia mulai, aduh, nggak usah, saya pengen main-main aja, tapi dia nggak akan mengalami sesuatu dalam kehidupannya. Betul ya? Makanya kenapa orang-orang Tionghoa, ya, orang Chinese, bangsa Chinese, Cina ya, bangsa Cina itu menjuarai kegiatan apapun. Kemarin menjuarai Olimpiade di Jepang. Dari umur balita, ya umur mungkin TK atau apa, sudah diajari olahraga saudara. Mungkin Bapak Ibu pernah lihat ada anak kecil perempuan main tenis meja, nangis-nangis, dimarahin, disupport, usaha terus sudah. Hidupnya cuma di meja tenis meja, berusaha terus. Udah nangis, udah capek atau apa, dia disemangati, dikuatkan, sampai akhirnya dia juara. Di mana anak-anak lain senang-senang lari-lari sana kemari, lain sudah. Ketika dia berhasil di usia yang seharusnya masih dia harus berusaha, dia sudah berhasil. Orang lain berusaha, enak sekali anak kamu ya. Jangan lihat anak saya sekarang. Lihat waktu dulu nggak, dia waktu masih kecil dia nangis main tenis meja, berusaha. Apa mamanya, ayo semangat. Bukankah sekarang ini pemerintah katakan semangat, kamu bisa. Orang-orang yang mengalami pandemi terpapar COVID-19 disuruh semangat supaya bisa sehat, supaya imunnya kuat, supaya imannya semakin bangkit lagi. Ketika imunnya kuat, imannya bangkit, itu dimulai dari apa? Semangat dari kehidupannya sendiri. Sekali lagi Bapak Ibu Saudara, kalau engkau nggak ada semangat dalam hidupmu, habis, nggak bisa diingat. Selesai. Ada 3 sumber dari mana semangat itu datang kepada kita. Yang pertama, Yesaya pasal 40. Yesaya pasal 40 ayat 29 sampai 31. Sudah? Dia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya. 30. Orang-orang muda menjadi lelah dan lesu, dan teruna-teruna jatuh tersandung. 31. Tetapi orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama raja wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Sumber semangat kita yang pertama itu datangnya dari Tuhan. Kita minta semangat dari Roh Kudus untuk memampukan kita melangkah di hari baru. Kita minta semangat di hari baru. Saudara bangun pagi-pagi, saudara bersyukur dan terlebih dahulu kepada Tuhan. Saudara memohon kepada Tuhan, punya semangat untuk boleh melangkah di hari yang akan datang. Bangun pagi, berdoa kepada Tuhan, minta semangat dari Tuhan. Supaya apa saudara? Supaya saudara bisa memikul, menanggung persoalan dalam satu hari. Kalau saudara gak ada semangat bangun pagi, mau kerja, malas capek.
Mau ngolah begini, mau kerja begini, capek, tidur lagi. Saudara nggak akan dapat apa-apa. Besok lagi begitu, habis saudara. Kalau saudara nggak ada semangat hidup, semangat untuk mulai melakukan, selesai, habis. Betul ya? Ada orang yang sudah ngolah saudara dari pagi. Ada jemaat bikin kue dari jam 3-4 pagi saudara. Bikin kue untuk apa? Diantar pagi-pagi jam 6, jam 5, jam 6 dianterin, ditaruh di luar, dijualin, bawa ke warung. Kalau dia nggak punya semangat, selesai. Minta semangat baru terus dari Tuhan. Caranya apa saudara? Punya kerinduan untuk menanti-nantikan Tuhan. Kalau saudara nggak punya kerinduan menantikan Tuhan di bawah kakinya Tuhan, saudara nggak akan bisa berbuat apa-apa di hari itu. Tapi kalau engkau punya waktu untuk menunggu Tuhan, menanti waktunya Tuhan, saya percaya apapun yang kau akan hadapi satu hari, engkau bisa nanggung semuanya dan dapat kekuatan yang luar biasa. Yang kedua, semangat datang dalam diri saudara. Semangat yang kedua datangnya dari dalam diri saudara. Yakub nangis, aduh anak saya mati, anak yang saya kasihi meninggal, aduh. Anak-anaknya datang, Bapak ini anak yang kau kasih, benar gak bajunya ini, benar gak jubahnya ini? Ketika Yakub pegang jubahnya Ishak, anak kesayangannya, dia seakan-akan apa? Firman Tuhan katakan, dia seakan-akan sudah mati atau apa. Tapi ketika dia dengar anaknya hidup, Ishak hidup, dia bangkit lagi semangatnya, dia bangkit lagi kekuatannya, bangkit lagi. Yakub bangkit, ya. Dia dapat kekuatan baru bahwa anaknya Ishak itu bisa hidup lagi. Yusuf Ishak lagi. Dia lihat Yusuf hidup, Yusuf masih ada, dia senang. Dia percaya, dia lihat Yusuf masih ada. Dan jangan tunggu lama-lama, kita pergi ke Mesir bertemu dengan Yusuf. Saudara, yang bisa bangkitkan semangat diri saudara cuma saudara sendiri. Engkau lagi susah, lagi ada masalah, semangatmu pudar, semangatmu lagi turun. Temukan yang bisa memberi semangat dalam diri. Engkau suka apa? Mungkin itu juga bisa menyemangati engkau, saudara. Cari, temukan yang bisa menyemangati engkau, saudara. Cari sesuatu yang bisa membuat engkau kuat lagi, semangat lagi untuk boleh menghadapi hari hidup. Waktu saya mengalami sakit, saudara, 1,5 bulan waktu lalu, yang bisa semangati saya, saudara, istri. Ayo kuat, semangat, istri kuat, semangat. Belum cukup, saudara. Sekarang kita bisa nonton apa aja, betul ya? Saya nonton baca motivasi, saudara. Salah satunya, saudara, motivasi yang saudara mungkin sudah pernah tahu. Nick Vujicic, susah sekali namanya. Dia saya dapat kata begini, saudara, jangan menyerah. Ketahuilah bahwa selalu ada seseorang di luar sana yang percaya pada Anda. Dan siapa yang mencintai Anda sebagaimana diri Anda. Maksudnya, saudara, yang bisa memberi semangat kepada saudara, diri saudara, dan orang lain yang di luar sana. Itu yang ketiga. Percaya, saudara,
Kalau saudara dibenci orang lain, masih banyak yang mengasihi saudara. Amin. Cuma segelintir yang gak suka sama saudara. Percaya, masih banyak pribadi. Ada satu pribadi juga yang begitu mengasihi saudara. Jangan dengar, jangan hiraukan orang-orang yang membuat engkau patah semangat. Kembali saudara, ini Fujtik ini saudara. Kalau saudara baca kehidupannya, dia pernah bunuh diri. Dia lahir dengan ketidakberdayaan. Gak ada yang mau main sama dia. Dia jadi anak yang kenapa ya? Mulai timbul, dia mau bunuh diri saja. Tapi ketika dia menyemangati dirinya, ketika dia diubah oleh Tuhan, dia menyemangati dirinya, sudah bisa bayangkan, dia sudah pergi berbagai daerah, negara, kota bagian di Amerika. Untuk apa? Memotivasi orang lain, memberitahu orang lain, menyemangati orang lain untuk boleh hidup dalam semangatnya mereka. Pandemi seperti ini saudara, jangan tunggu belas kasihan dari pemerintah. Mari semangati dirimu. Saya percaya ada kuasa yang sanggup bisa memampukan dalam kehidupan kita kalau kita mau semangat. Anak-anak dalam sekolah belajar, kalau nggak kita semangati saudara, bangunin pagi, ayo semangat, bangun pagi belajar, sekolah ayo. Di kondisi seperti saat ini, padahal saya ngeluh, saya nggak bayar uang sekolah, uang pembangunan gedung, nggak bisa dipakai sama anak saya buat sekolah. Tapi karena kondisi seperti ini, ikuti. Mari Bapak Ibu, temukan semangatmu di dalam Tuhan, dalam dirimu, dalam orang-orang yang mengasihi engkau. Berhenti, stop dengar atau baca video atau apapun tentang pandemi COVID-19. Mungkin itu bisa mengganggu kehidupanmu, mengganggu akal sehatmu, pendengaranmu. Saya terakhir baca saudara, dikatakan bahwa di Cina menemukan ada varian lagi lebih parah dari varian Delta. Varian Delta aja udah mesti pakai masker 2. Kalau yang lebih bahaya berarti pakai apa saudara? Udah berapa masker yang akan kita pakai? Orang mungkin tidak akan berani keluar. Betul kan? Tidak akan berani keluar. Bayangkan kalau orang tidak ada yang berani keluar, siapa yang belanja? Siapa yang akan berusaha? Siapa yang akan bekerja? Kalau kita cuma dengar itu, mati kita saudara, gak ada semangat. Berhenti dengar hal-hal seperti itu. Naikkan pujianmu, dengar firman Tuhan yang bisa memberi semangat dalam kehidupanmu, yang bisa memampukan dalam kehidupanmu. Stop dengan apa-apa. Saya dapat satu ayat begini saudara. Semangat datang dari sahabat-sahabat kita. Ayub pasal 2 ayat 11. Ketika sahabat-sahabat Ayub tahu Ayub mengalami satu kondisi yang tidak enak, harta, istri, semuanya hilang, habis. Datang 3 sahabatnya, menjenguk dia, duduk bersama-sama dengan dia dalam ketidakberdayaan, memberi semangat kepada Ayub, menolong Ayub untuk bisa bangkit lagi. Itu hal yang luar biasa. Kalau engkau punya teman seperti itu, tetap berteman dengan mereka. Kalau ada teman yang cuma menjatuhkanmu, cuma menjelekkanmu, cuma mau membunuh kepribadianmu, karaktermu, tinggalkan sudah. Kalau ada kelompok yang mungkin kita enjoy di sana, tapi kelompok itu engkau dijelekkan, engkau dihina, tinggalin saudara. Berhenti bergaul sama mereka. Tadi saya katakan lebih baik kita dengar ikut sama orang yang mensupport kita
walaupun cuma sedikit. Karena yang sedikit bisa membangkitkan gairah kita untuk bisa menatap hari depan yang penuh harapan yang luar biasa. Sekali lagi Bapak Ibu, di kondisi PPKM saat ini juga, saya nggak tahu besok terakhir, betul ya? Diperpanjang atau enggak? Enggak. Ada artis sampai ditangkap sama polisi. Ya. Ada yang pernah lihat? Dia pakai bikini jalan, saudara. Kalau diperpanjang lagi mau jadi apa? Tapi saya percaya, saudara, kalau saudara dapat WA undangan, mari berdoa bersama untuk negeri ini, untuk bangsa ini, supaya kita bisa melewati pandemi saat ini dengan kekuatan dari Tuhan. Saya lari pagi kemarin, sudah berapa hari, hari Jumat, saya lihat di Rahayu 4, Rahayu 3, luar biasa. Lagi kondisi seperti saat ini, masih ada anak Tuhan yang bangun rumah. Luar biasa nggak? Duit dari mana? Saya Rahayu 4, rumahnya kecil begini tapi bisa bangun rumah, merenovasi rumah. Uangnya dari mana, saudara? Lagi PPKM begini. Saya percaya, saudara, orang-orang yang berdoa saat ini untuk negara ini, untuk bangsa ini, pasti terselip nama anak-anak Tuhan, supaya mereka punya semangat, supaya mereka punya kekuatan, supaya mereka bisa menjadi saksinya Tuhan dimanapun mereka berada. Beberapa waktu lalu saya tunjukin sama Ibu Gembala, orang Medan berbagi, orang Medan berbagi, orang yang matanya situ, saudara, matanya nggak kelihatan tapi mau berbagi, tapi selalu apa, saudara? Diejek, dihina, dibenci. Heran kan? Padahal yang matanya bagus, matanya bukan atau apa? Bukan nggak pernah, jarang terlihat. Mari punya semangat dalam kehidupan, dan engkau akan bisa menanggung satu hari dalam kehidupan. Semangat yang bisa kau dapati dari Tuhan, semangat yang bisa timbul dari dalam diri, dan semangat dari orang-orang, walaupun sedikit, tapi bisa membangkitkan semangatmu untuk boleh menghadapi setiap persoalan masalah dalam kehidupan. Saya mau tulis begini, saudara, beritahu kepada Bapak Ibu. Apapun yang saudara hadapi hari ini, hadapilah dengan semangat. Tetaplah hidup dalam pengharapan dan percayalah sepenuhnya pada Tuhan. Karena itu akan membuat hati kita tetap memiliki sukacita, dan dari sana kita akan mampu semangat untuk tetap bersikap positif, penuh rasa antusias dalam melakukan setiap pekerjaan kita. Menurut Kamus Bahasa Indonesia, Kamus Besar Bahasa Indonesia, semangat adalah nafsu. Saya ambil dari kata-kata yang banyak, ada berapa arti, tapi saya dapat satu arti begini. Semangat itu arti yang lain, saudara, nafsu, berusaha, mempunyai kemampuan untuk melakukan sesuatu. Kalau engkau punya semangat, ada nafsu untuk melakukan lebih lagi dalam setiap pekerjaanmu, dalam setiap apa yang kau kerjakan. Yang bisa memampukanmu cuma 3: Tuhan, dirimu, dan orang-orang yang kecil, kelompok yang kecil, bisa membangkitkan semangatmu untuk boleh menghadapi hari-hari sekarang ini. Bapak, Ibu, Saudara, tetap semangat di dalam Tuhan. Karena di dalam Tuhan ada kekuatan yang luar biasa yang bisa memampukan kehidupan kita hari lepas hari. Tuhan Yesus memberkati. Hari-hari ini mari
Yang bisa menyemangati dirimu cuma dirimu. Kau sudah datang, semangati dirimu untuk melewati hari ini. Engkau sedang hadapi apa saat ini? Semangati dirimu. Saya bisa lewati semuanya. Saya bisa lewati semuanya ini. Semua karena Tuhan yang memampukan dalam kehidupan kita. Saya lupa saudara, ada video saya tadi mau taruh di situ. Ya. Saya baru dapat tadi pagi saudara, tadi malam, sudah malam. Saya lupa taruh di laptop. Ya. Ada orang Cina, ya. Dia jatuh dari ketinggian yang memaksa dia kedua kakinya harus diamputasi. Tingginya orangnya tinggi sekali. Ya. Ketika kakinya diamputasi saudara, tingginya jadi setengah dari rata-rata orang Asia. Setelah dia diamputasi, gak punya apa-apa. Istrinya meninggalkan dia, bawa anak-anaknya dia. Dia berdiam, gak tahu mau gimana. Dia mau bunuh diri saudara. Memang baygon itu bagus sekali ya. Selain untuk membunuh nyamuk, ya, bisa juga meracuni diri. Dia sudah mau berusaha minum baygon saudara, obat serangga. Ketika dia mau minum saudara, dia nangis sejadi-jadinya. Dia nggak tahu mau bikin bagaimana. Dia buang itu saudara. Satu waktu dia berusaha, dia jalan saudara dengan kedua, bukan apa ya? Saudara bisa bayangkan kakinya itu sudah dipotong sampai di sini. Jadi dia jalan ke bawah. Esok mari saudara. Dia mau lihat orang di luar. Satu kali dia berhenti di satu toko. Ada tulisan saudara. Nah itu tulisan itu saya lupa nama apa tulisan kata-katanya tadi. Soalnya di video. Tulis gambar. Dia pulang ke rumah. Dia mulai saudara menulis kaligrafi. Dia tulis kata-kata yang sudah mengalir begitu saja. Ternyata artinya itu menyemangati orang-orang. Karyanya ditaruh di koran, ditaruh di majalah, sampai orang jadi mempunyai semangat. Orang ini diundang, reporter, wartawan yang membacaranya kaget. Ketika pertama kali bertemu dia, kaget saja. Dia pikir orang yang akan dia temui, wah pasti gak bagus, wah apa gimana saudara. Tapi pikirannya beda. Dia ketemu wartawan ini, dia kaget. Anda yang menulis semuanya, Anda yang melakukan semuanya. Ya, saya. Berdiri saudara. Dia nggak berdiri di bangku saudara, dia berdiri di meja wartawan sampai tulis. Dia tulis saudara. Cerita ini memotivasi kita. Apapun kondisi kita, apapun keadaan yang kita hadapi, lagi terpuruk kita, lagi nggak tahu mau bagaimana. Kalau engkau punya semangat dalam hidupmu, itu akan membangkitkan sesuatu yang luar biasa dalam dirimu yang tidak engkau ketahui. Ada sesuatu yang Tuhan taruh dalam kehidupan kita. Ketika kita mau menyemangati kehidupan kita, maka ada sesuatu yang timbul itu akan keluar, yang akan membawa engkau, menuntun engkau menjadi sesuatu pribadi yang luar biasa bagi kemuliaan bagi nama Tuhan. Saya nggak tahu ini orangnya percaya Tuhan Yesus atau enggak, tapi saya percaya orang yang semangat di mata Tuhan pasti dapat menanggung setiap penderitaan yang dihadapi. Semangat yang patah akan merapuhkan setiap pekerjaan. Semangat yang loyo akan membuat
semua pekerjaan, semua kegiatan nggak ada gunanya, nggak ada faedahnya di hadapan kita. Mari kita bangkit berdiri. Kita naikkan pujian dari Tuhan. Mari tutup mata jasmani kita. Saat ini semangati dirimu. Mari semangati kehidupanmu. Yang bisa menyemangati engkau hanya Tuhan, dirimu, dan orang-orang yang menyemangati engkau. Haleluya. Berkata kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tanganmu Tuhan selalu ku nantikan. Di setiap langkah ku percaya, dengan sayapmu ku akan terbang tinggi. Di tengah badai hidup ku tak menyerah. Kau dan perlindungan bagiku, pertolonganku. Di tempat maha tinggi ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Mari Bapak Ibu Saudara, tutup mata jasmani. Saat ini engkau mungkin lagi loyo, lagi tidak ada semangat, lagi tidak ada kemampuan, tidak tahu mau berbuat apa, tidak tahu mau bikin apa. Mari datang kepada Tuhan, minta semangat yang baru dari Tuhan, minta kekuatan yang baru dari Tuhan, untuk engkau melangkah di hari yang baru, untuk engkau melangkah di satu hari ke depan yang akan kau hadapi. Hari-hari yang kau akan hadapi, kalau engkau tidak punya semangat, engkau akan tidak berdaya, engkau akan jatuh, engkau akan berbuat yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Mari semangati dirimu, mari semangati kehidupanmu, berkata dalam kehidupanmu, dalam dirimu, berkata kepada jiwamu, hai jiwaku, kamu bisa melakukannya. Datang kepada orang-orang yang engkau bisa percayai, yang engkau tahu orang ini bisa percaya, bisa menjaga apa yang engkau perkatakan. Datang kepada orang-orang yang bisa membawa engkau untuk semakin maju. Kalau engkau datang kepada orang yang bocor mulut, yang suka mencerita kesana kemari, jangan datang kepada mereka. Datang kepada orang-orang yang kau percaya bahwa dia akan bisa menyemangati hidupmu. Semangat hidupmu tidak akan pernah hilang. Datang kepada Tuhan. Hadapi hari-hari ini dengan semangat yang luar biasa. Ayo firman Tuhan lain katakan, hati yang gembira adalah obat, tapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Semangatmu gak ada, engkau lagi sakit, tapi gak mau punya semangat untuk mau sehat, engkau akan tambah sakit, tambah tidak berdaya, tambah tidak akan dapat lagi kekuatan.
apapun obat yang kau makan, engkau tidak akan dapat apa-apa. Semangati hidupmu, percaya engkau punya Tuhan yang bisa menuntunmu di hari-hari ini, yang bisa membawamu keluar dari setiap persoalan masalahmu. Yang harus engkau lakukan, semangati dirimu untuk melangkah di hari ini. Dan percaya Tuhan pasti akan menolong engkau. Kita nyanyi refnya saja. Dengan sayapmu, dengan sayapmu, ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah, kau ku nantikan, kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat kebenaran firman Tuhan. Mari Roh Kudus bawa jemaat Tuhan yang ada untuk boleh tetap semangat melangkah di hari-hari ini. Hamba-Mu tidak tahu persoalan masalah yang mereka sedang hadapi, gejolak, pergumulan, kondisi yang sedang mereka hadapi. Mari Roh Kudus semangati hidup mereka, semangatkan kehidupan mereka, bangkitkan semangat mereka, agar mereka bisa melakukan berbagai pekerjaan usaha yang luar biasa. Karena bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Tolong Roh Kudus temani setiap jemaat Tuhan yang ada, dimanapun, dalam kondisi apapun, Engkau tetap menguatkan mereka. Mereka bisa menguatkan diri mereka. Mereka bisa datang kepada orang-orang yang bisa menguatkan mereka, bisa memampukan mereka, sehingga mereka bisa menjadi pribadi yang luar biasa, punya karakter seorang pemenang yang luar biasa yang Tuhan kehendaki. Karena kami percaya itu yang Engkau inginkan Tuhan. Tuhan, kami mau berdoa bagi bangsa ini. Mari Tuhan beri semangat bagi pemimpin-pemimpin bangsa ini, mulai dari presiden kami, agar bisa bawa keluar bangsa Indonesia ini dari kondisi pandemi ini, terlebih dalam ekonomi yang ada. Karena kami percaya Tuhan, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan, karena Tuhan sanggup melakukannya. Kami berdoa juga buat orang-orang yang terpapar COVID-19. Beri semangat hidup bagi mereka untuk mau sehat. Karena ketika mereka punya kekuatan yang memberikan semangat bagi mereka, mereka mau semangat untuk hidup kembali, untuk sehat kembali. Dan bagi kami yang sehat, kami mau pakai untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Firman Tuhan berhenti, tapi kami percaya Roh Kudus tetap menanam dalam kehidupan mereka untuk memampukan mereka melangkah sepanjang hari ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami sudah terima berkat firman-Mu. Kami bersyukur karena Tuhan masih menguatkan setiap pribadi lepas pribadi. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur, dan kami akan bawa korban persembahan kami yang kedua. Haleluya, haleluya. Amin. Puji Tuhan, silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Hati yang gembira ada obat. Kita naikkan pujian ini, korban persembahan kedua. Hati yang gembira adalah obat, seperti obat hati yang senang, tapi
saudara, kita tunggu pemerintah mau beritahu apa tanggal 9 besok. Ya. Saya lihat, saya suka ikuti saudara, ya, tentang Kabupaten Bandung ini. Puji Tuhan, ya, kesembuhan lebih banyak. Ya. Memang pertambahan yang terpapar ada, tapi tidak sebanyak orang yang sembuh. Ya. Jadi kalau sudah lihat, oh Jabar sekian, ya, itu sejabar. Ya. Puji Tuhan, di Marga Asih, di kelurahan kecamatan kita, mulai sudah pelan-pelan, tambah lama mulai berkurang. Ya. Tahap saudara jaga kesehatan saudara dengan baik dan benar. Ya. Dan kondisi apapun juga, semangati anak-anak kita dalam belajar. Ya. Selagi kita bisa membawa anak-anak kita, ya, selagi mereka sekolah di rumah, ya, ya, paling enggak saudara bisa minta uang pembangunan sekolah bagi kepala sekolah yang sekolah, karena belajarnya di rumah. Ya, saja yang memampukan kehidupan kita hari lepas hari. Kita akan berdoa buat Ibu Lili Amelia yang berulang tahun tanggal 5 Mei kemarin, dan Ibu Elin tanggal 4. Puji Tuhan, saya lihat saudara, baik Ibu Elin sama Ibu Lili Amelia masih kuat, masih sehat, itu luar biasa. Dalam kondisi seperti ini masih Tuhan beri kekuatan luar biasa. Opa Yusman sehat, Bu Nurma, puji Tuhan, ya, luar biasa. Ya kan, selalu saling mendoakan, menguatkan bagi kita semua. Itu saja yang bisa kami beritahu. Kami akan beritahu lagi, ya, minggu depan ada ibadah apa tidak. Ya, kita berdoa, ya, Agustus ini kita sudah mendapat medali emas yang luar biasa. Ya, itu karena semangat dari 2 atlet kita. Ya, bukan yang lain yang enggak, tapi saya percaya itu kado bagi bangsa negara kita. Saya percaya juga COVID juga akan berlalu dengan pertolongan Tuhan. Mari saya undang kita makin berdiri. Pak David boleh tarik kasih satu kursi ke depan. Ibu Lili tidak bisa jongkok lagi. Iya. Duduk aja, duduk aja. Ibu Hana duduk. Ya, sudah. Ya, duduk sini aja. Duduk aja, Ibu. Kami memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Berdoa bagi Ibu Lili yang tanggal 5 kemarin Tuhan sudah tambahkan usia 1 tahun lagi. Hamba-Mu bersama majelis dan juga jemaat memohon kepada Tuhan yang punya segala-galanya, yang dapat memberikan segala-galanya juga bagi kepada Ibu Lili Amelia yang Tuhan sudah tambahkan umurnya 1 tahun lagi. Puji Tuhan, 75 tahun. Ya Tuhan. Umur yang luar biasa. Terima kasih. Kami percaya bukan kuat, bukan gagah daripada Ibu Lili, tapi semua kan Tuhan. Amin. Sucikan, kuduskan, layakkan hamba-Mu beserta Pak David yang ada. Dan ketika kami menurunkan tangan, Tuhan yang memakai kedua tangan hamba-Mu.
dan memberkati dengan berkat-berkat yang dari Tuhan. Mau berdoa, bertambahnya umur, puji Tuhan. Bertambah lagi yang Tuhan Yesus tambahkan kepada Ibu Lili Amelia. Kesehatan, kekuatan, damai sejahtera, sukacita dari surga melimpah-limpah turun kepada Ibu Lili Amelia. Kerinduan, keinginan yang belum dia dapati, biarlah menjadi kado yang spesial dari Tuhan untuk Ibu Lili alami dapati di dalam Engkau. Mari berkati Tuhan dengan hal yang luar biasa, menjadi kesaksian, menjadi kekuatan dalam kehidupan Ibu Lili Amelia untuk boleh percaya kepada Tuhan. Hari lepas hari boleh ada semua karena anugerah kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Pekerjaan usaha jemaatmu, Engkau akan menolong, memampukan mereka. Kesehatan kami Tuhan, beri kemampuan untuk kami mengolah kesehatan ini untuk Kau memuji memuliakan nama Tuhan. Kebutuhan keperluan yang jemaat inginkan terjadi dalam kehidupan mereka, mari Tuhan tolong. Hamba-Mu berdoa bersama jemaat di dalam nama Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan sanggup menyediakan, bahkan mengadakannya dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Memberkati juga Ibu Elin tanggal 4 Agustus kemarin juga Tuhan sudah tambahkan usia 1 tahun lagi. Semua karena anugerah Tuhan. Berkati kesehatannya, kekuatannya, memampukan Ibu Elin hari lepas hari melewati dengan baik. Studi pelajaran, perkuliahan anak-anak kami, cucu-cucu kami, Tuhan mampukan, Tuhan menolong agar mereka bisa dapat kekuatan, hikmat, marifat, kepintaran yang daripada Tuhan. Kami tetap dukung dalam doa untuk Pak Yusman yang ada, kekuatan, kesehatan yang dari Tuhan, memampukan Pak Yusman boleh melangkah hari-hari ini dengan pertolongan yang daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan, sertailah, bersamalah dengan jemaat Tuhan yang ada. Mereka pulang dari tempat ini, aktivitas, kegiatan, apa yang mereka lakukan, mari Tuhan, perlindungan Engkau, menjaga, melindungi, memberkati setiap apa yang mereka lakukan, apa yang mereka perbuat, Tuhan sediakan, adakan dengan hal yang luar biasa, sehingga ketika mereka pulang ke rumah mereka masing-masing, membawa berkas-berkas yang luar biasa, yang Tuhan sudah sediakan, berkati dalam kehidupan mereka. Nama Tuhan dipuji-puji, nama Tuhan dipermuliakan. Jemaat Tuhan yang dikasihi itu, angkatlah kedua belah tanganmu ke hadapan Allah, dan terimalah segala berkat dan anugerah dari Allah Bapa, kecintaan dan kasih sayang daripada Anak-Nya Tuhan, serta pimpinan pertolongan persekutuan Allah Roh Kudus, tinggal menyertai, menolong, bahkan menghibur dalam setiap perjalanan kehidupan kita, hari lepas hari, mulai pagi hari ini sampai kedatangan Tuhan kedua kali. Pulanglah, bawalah, terimalah segala berkat yang dari Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Selamat ulang tahun Tante Lili. Tuhan berkati.